Hai guys, kembali lagi dengan Joseph dari Review Gadget Indonesia. Kali ini kita akan perbandingan 3 buah tablet, yaitu adalah iPad 9. Jadi kita akan bandingkan iPad 9. Kemudian kita juga di sini ada Samsung Galaxy Tab A8 2022 Edition. Kemudian di sini ada Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 Edition. Jadi kita akan bandingkan 3 buah tablet ini. Kita akan lihat tablet mana yang kira-kira bagus, mana yang lebih worth it untuk kalian beli. Dan kenapa kita bandingkan 3 buah tablet ini? Karena dijual di rentang harga 4-5 jutaan. Jadi saat ini yang paling murah tuh di Tab A8 di harga 4 juta lebih sedikit. Ini yang varian 428GB pakai SIM card ya guys. Kemudian di sini ada iPad 9 yang dijual 5 juta lebih sedikit yang 64GB WiFi only. Dan di sini ada Tab S6 Lite 2022 Edition yang dijual sekitar di 5,7 jutaan. Jadi kurang lebih range-nya mirip-mirip ya guys. Jadi kalau kalian tanya kenapa kita bandingkan, karena memang ini range yang mirip-mirip dan pasti banyak banget yang cari tablet di harga sekian ya guys. Jadi oleh karena itu kita akan bandingkan. Tapi sebelum kalian tonton sampai habis, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media Review Gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan perbandingan 3 buah tablet dari iPad dan Samsung Tab S6 Lite dan Tab A8 2022 Edition ya guys. Jadi mari kita bandingkan. Mari kita bandingkan 3 buah tablet ini, di mana kita akan bandingkan 3 buah tablet adalah iPad 9, ini Tab A8, dan ini adalah Tab S6 Lite 2022 Edition. Jadi ini semua kita bandingkan 3 buah tablet ini di rentang harga yang mirip. Kita akan bandingkan per sektor ya guys. Jadi kita akan bandingkan sektor utama adalah sektor performance, di mana 3 buah tablet ini punya prosesor yang berbeda. Jadi kita akan bahas satu persatu, di mana kita akan bahas dari Tab A8 yang paling murah. Di sini Tab A8 sendiri ini dia pakai prosesor Unisoc Tiger T612 dengan RAM 4GB dan storage 128GB. Kemudian Tab S6 Lite 2022 Edition ini dia pakai Qualcomm Snapdragon 720G dengan RAM 4GB dan storage 128GB. Kemudian di sini iPad 9 kalian pakai Apple Bionic A13 yang dipakai di iPhone 11. Dan dengan RAM-nya juga kita di sini nggak ada informasi apa-apa. Terus kemudian storage-nya yang kita bandingkan di sini itu ada storage yang 64GB. Jadi ya itu perlu kalian ketahui bahwa yang paling rendah storage-nya di iPad 9. Tapi secara benchmark kalau kita bandingkan secara Geekbench dan penggunaan sehari-hari dan bahkan buat gaming pun di sini sudah jelas ya guys pemenangnya di iPad 9 dibandingkan untuk tablet Tab A8 maupun Tab S6 Lite 2022. Jadi secara urutan itu ada di iPad 9, kemudian di Tab S6 Lite 2022 Edition, dan terakhir ada di Tab A8 2022 Edition. Jadi ini kalau misalnya kalian memang tertarik untuk cari performance tablet buat kebutuhan video editing atau misalnya mau buat Photoshop dan lain sebagainya, bukan Photoshop sih, bisa mungkin Canva dan lain sebagainya, sebenarnya semuanya tablet bisa. Kalau Canva bisa semua, nggak ada masalah. Buat editing video juga bisa, tapi memang untuk powerful editing video saran saya ambil iPad 9. Secara performance sudah oke, gaming juga oke. Dan kalau kalian butuh Android, silakan ambil Tab S6 Lite 2022 Edition untuk kebutuhan itu. Jadi untuk secara performance seperti itu, nanti kita akan tampilkan tuh skor Geekbench-nya dari masing-masing tablet ya guys. Kemudian kalau kita bandingkan dari sisi layar, jadi kalau bisa kita bandingkan dari sisi layarnya di sini kita sudah coba tunjukkan kepada kalian ada 3 layar di tablet Tab S6 Lite 2022, kemudian ini ada iPad 9, kemudian di sini ada Tab A8. Dari sisi layar kalau kita bandingkan ketiga buah tablet ini memang paling rendah itu di Tab A8 ya guys. Jadi dan kemudian yang urutan berikutnya adalah iPad 9 dan yang pemenangnya adalah di Tab S6 Lite 2022 Edition. Memang secara responsivitas layar, iPad 9 ini juga punya layar yang punya responsif karena dia juga sudah support Apple Pencil, jadi sudah aman banget ya guys ya. Kalau misalnya kalian mau pakai buat Apple Pencil bisa, tapi kalian harus tambah sekitar 1 juta rupiah lagi, 1,3, 1,5 untuk dapat Apple Pencil. Sedangkan Tab S6 Lite kalian di harga 5,7 kalian sudah dapat S Pen ya guys. Dan ini bagus banget ya guys, layarnya juga bagus banget, lebih bagus, gambarnya juga lebih oke. Dan ya silakan tulis komentar apakah menurut kalian sependapat dengan review gadget atau tidak, silahkan ya guys. Dan ini untuk kualitas layarnya memang top di S6 Lite 2022 Edition, meskipun sama-sama pakai layar yang bertipe mirip IPS, biarlah TFT itu sama gitu guys. Jadi oke sih guys. Kemudian dari sektor speaker, kalau kalian perhatikan di iPad di sini dia punya 2 speaker di bagian bawah sebelah sini. Jadi ini iPad di bagian bawah speakernya. Kemudian di sini ada Tab S6 Lite 2022, dia di bagian atas dan bagian bawah di sini ada speakernya. Kalau misalkan perhatikan di sini
sama sini, jadi dual speaker, sama-sama dual speaker. Dan di sini yang menarik adalah Tab A8 2022 itu punya quad speaker ya guys. Jadi kalau kalian perhatikan ini punya quad speaker, jadi memang secara loudness paling kenceng itu di Tab A8 2022 karena dia punya quad speaker. Tapi secara karakteristik suara, secara audio itu menurut kita lebih bagusan di Tab S6 Lite 2022 Edition dibandingkan iPad maupun dibandingkan A8. Kenapa? Karena sudah di-tune by AKG. Jadi sudah kualitasnya sudah terjamin ya guys. Dan kita memang menikmati banget untuk karakteristik suaranya. Meskipun ini sama-sama sudah support Dolby Atmos, tapi menurut kita secara suara lebih bagusan di S6 Lite 2022 dibandingkan Tab A8 ya guys. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. Kemudian dari sektor baterai life, nah di sini nih kerasa banget efisiensi power dari Apple Bionic A13 yang sangat-sangat superior banget. Jadi kita bisa pakai tablet ini sampai berhari-hari guys. Apalagi kalau misalnya kita gunakan intensitasnya ringan, itu sangat bagus banget. Jadi kalau kalian buat nonton, kalian bisa pakai tablet ini lebih dari 8 jam nonstop. Itu kucop banget buat iPad 9. Kucop banget dah. Saya nggak ada komplain untuk secara baterai memang bagus banget. Dan kita buktikan ini memang bagus. Yang kedua di Tab S6 Lite 2022 Edition. Dan yang terakhir ada jelas Tab A8 2022. Jadi memang urutannya ya guys, sesuai dengan harganya lah. Tapi meskipun gitu iPad memang lebih di tengah-tengahnya antara S6 Lite sama Tab A8. Tapi menurut kita paling powerful secara baterai life-nya di iPad 9 ya guys. Kemudian dari sektor waktu charging di sini pemenangnya di iPad 9, di mana iPad 9 ini bisa charging dalam waktu sekitar 2 jam itu sudah full. Dan di sini Tab S6 Lite 2022 juga bisa dalam 2 jam. Kemudian di sini kalau misalnya kalian perhatikan lagi, di sini di Tab A8 butuh waktu 2,5 jam. Jadi kalau misalnya kalian tanya loh, kok S6 Lite 2022 sama Tab iPad 9 itu sama 2 jam, tapi kok pemenangnya iPad 9? Karena kapasitas baterai di iPad 9 itu lebih besar ya guys daripada di S6 Lite 2022. Sehingga kalau misalnya kita bandingkan dengan waktu yang sama, 2 jam dia bisa lebih cepat full, itu memang benar-benar berarti kencang guys di iPad 9 ya guys. Dan kucop banget buat Apple untuk produk waktu chargingnya dan baterai life-nya kucop banget. Kemudian kalau kita bandingkan dari sisi kamera, kalau misalnya kalian perhatikan kameranya iPad itu posisinya di sebelah sini ya guys, jadi dia cuma single kamera.
di bagian depannya di bagian atas sini. Dan kalau kita bandingkan sama S6 Lite 2022 seperti ini, di bagian depannya seperti ini. Terus kemudian kalau misalnya kita bandingkan di bagian belakangnya seperti ini. Kemudian ini yang menarik nih guys, secara desain sebenarnya paling ideal tuh di Tab A8. Jadi Tab A8 itu dia punyanya kamera depannya di sebelah sini, terus di sini bagian belakangnya. Dan menurut kita secara kualitas memang paling bagus di iPad 9 karena dia punya fitur kamera ultra wide. Jadi dia bisa ultra wide. Ketika kalian butuhkan untuk zoom Google Meet, dia punya center stage yang bisa akan nge-follow kalian ketika kalian butuh untuk di-follow. Dan itu kucuk banget buat iPad yang tidak dimiliki oleh Tab S6 Lite 2022 maupun Tab A8. Secara kualitas memang urutannya itu di iPad 9, kemudian di S6 Lite 2022, kemudian di Tab A8 2022. Jadi memang sebenarnya kualitas Tab S6 Lite ini menurut saya termasuk bagus banget di kelas harganya untuk sebuah tablet ya guys, dan itu kucuk banget buat Samsung. Tapi memang kalau kita bandingkan dengan iPad itu memang punya kualitas gambar yang lebih wide sehingga lebih enak banget buat dipakai Google Meet, Zoom, atau video call ya guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera depan dari iPad 9. Jadi kurang lebih seperti ini untuk kamera ultra wide-nya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai yang ultra wide kurang lebih seperti ini, dan ini menunjukkan bahwa superioritas dari iPad 9 untuk dari sisi wide-nya itu benar-benar bagus banget, dan ini kita pegang pakai tangan aja. Jadi kurang lebih seperti ini untuk gambaran kepada kalian. Kalian bisa lihat untuk sampel kameranya yang untuk Tab S6 Lite sama Tab A8 2022 setelah ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera depan dari Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya. Kalau kalian lihat ini posisinya sama seperti tadi iPad 9, tapi dia memang lebih tight. Jadi warnanya juga lebih kuning, meskipun pakai setup lampu yang sama ya guys. Jadi kurang lebih seperti ini untuk Tab S6 Lite 2022 edition. Kita habis ini akan lihat untuk yang Tab A8 2022. Ini dia adalah uji coba kamera depan dari Samsung Galaxy Tab A8 2022. Kalau kalian perhatikan, ini adalah kamera yang paling banyak noise-nya dibandingkan dua kamera tablet tadi. Kalau kalian perhatikan, ini benar-benar banyak noise-nya, padahal ini dalam kondisi cahaya yang sangat-sangat cukup banget, apalagi ini dibantu lampu. Dan kalau kalian lihat, warna kulitnya juga berubah, dan tapi ini dia lebih sedikit wide dibandingkan Tab S6 Lite 2022. Tapi ya gitu, noise-nya, kualitas gambarnya masih kalah sama S6 Lite 2022, apalagi sama iPad 9. Jadi ya wajar ya guys, karena memang harganya paling murah. Jadi ya silakan terus komentar mengenai kualitas kamera depan dari Tab A8 2022 ini ya. Kemudian dari sektor fitur security, di sini pemenangnya jelas dari iPad 9 yang menggunakan sidik jari fingerprint di bagian bawah sini, dan itu gujo banget. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai iPad ini tuh sudah enak banget lah guys, pakai fingerprint itu enak banget daripada face unlock. Tapi memang secara face unlock kalau kita bandingkan Tab S6 Lite 2022 versus A8 2022, memang pemenangnya di S6 Lite 2022. Karena apa? Karena memang secara akurasinya juga lebih bagus daripada A8 2022 ya guys. Jadi memang dimaklumin saja, harganya memang beda ya guys soalnya. Kemudian kalau misalnya kita bicara soal display out, di sini pemenangnya adalah iPad 9, di mana satu-satunya tablet dari 3 tablet ini yang bisa display out ke proyektor. Dan ini akan menjawab pertanyaan kalian, kalau misalnya kalian punya budget di 5 jutaan, kalian mau beli tablet yang bisa buat presentasi, silakan ambil iPad 9 karena dia bisa untuk display out. Kalau misalkan tanya, lo bagaimana dengan S6 Lite 2022 maupun Tab A8? Dia sama-sama bisa share screen pakai Chromecast, tapi tidak bisa pakai kabel ya guys. Jadi memang akan sedikit berbeda kalau misalnya kalian bandingkan kalau kita pakai display out pakai kabel daripada kalian pakai share screen ya guys. Apalagi share screen itu punya kendala masalah konektivitas yang bisa jadi ketika kalian presentasi itu bisa jadi ada bermasalah, misalnya delay dan lain sebagainya. Beda dengan kabel yang pasti akan stabil ya guys. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang sering masuk di kita juga, tablet ini apakah bisa pakai virtual background di Zoom? Jawabannya bisa di iPad 9, ini bisa, udah pasti bisa. Kemudian yang berikutnya adalah Tab S6 Lite 2022 edition, itu bisa. Tapi kalau yang versi sebelumnya, mohon maaf tidak bisa. Kalau misalnya kalian mau pakai yang virtual background, kalian harus beli yang 2022 edition. Kenapa? Karena chipsetnya Snapdragon 720G, beda sama yang sebelumnya pakai Exynos. Dan Tab A8, mohon maaf,
tidak bisa ya guys. Jadi dari 3 tablet ini 2 bisa, 1 nggak bisa. Jadi ya dimaklumin aja karena sekali lagi beda harga di kelas segmennya juga berbeda, di harga 5 sampai 6 juta, sedangkan satunya di 4 jutaan. Jadi memang berbeda. Jadi kalau memang kalian mau dapatkan fitur lebih ya kalian sudah tahu lah kalian harus ambil yang mana. Kemudian dari sisi tampilan PC Mode di sini memang jelas pemenangnya di tab S6 Lite 2022 Edition. Jadi kalian punya namanya Dex Mode. Dex Mode itu seperti PC Mode yang artinya kalian bisa buka multiple aplikasi dan kalian bisa buat floating aplikasi tersebut. Kalian bisa geser-geser buka multiple aplikasi secara bersama di satu layar yang sama. Dan itu tidak dimiliki oleh iPad 9 maupun di tab A8. Meskipun begitu, saat ini kalau boleh jujur, fungsionalitas untuk Dex Mode itu pun masih sangat terbatas. Jadi menurut kita masih kurang maksimal dan menurut kita malah sangat disayangkan aja secara performance itu memang agak kurang maksimal karena juga RAM-nya cuma 4 GB ya. Jadi memang agak disayangkan. Jadi kalau misalnya kalian mau multitasking banyak aplikasi malah akan memperlambat performance kinerja dari device tablet S6 Lite 2022 Edition ini ya guys. Kemudian dari sisi software, kalau misalnya kita berbicara secara software tentunya berbeda antara Android dan iPad OS. Jadi kita bisa bilang di sini memang secara program aplikasi itu banyak aplikasi-aplikasi profesional yang lebih tersedia di iPad. Contoh, misalnya kita mau ngedit video, di sini ada aplikasi LumaFusion. Kita mau ngedit foto, ada Affinity Photo yang setara Photoshop di desktop ya guys. Jadi Affinity Photo pun ada di laptop, di PC atau di Mac juga ada. Tapi di Android mohon maaf tidak ada. Tapi misalnya kalau kalian tanya, apakah software di iPad itu akan selalu bagus? Jawabannya tidak. Contoh lagi, misalnya nih, kalian buka Instagram di iPad, itu secara tampilan itu seperti ini guys. Jadi tidak optimal guys. Jadi memang sangat disayangkan tidak semua aplikasi itu optimal di iPad ya guys. Dan tidak ada WhatsApp. Kalau misalnya kalian mau pakai WhatsApp juga tidak bisa di iPad. Kalian misalnya pakai web WhatsApp. Terus kalau misalnya kalian tanya, kalau di Android gimana? Tampilannya itu apakah sama diperbesar dari aplikasi Android dari HP? Jawabannya ya memang dia akan di-resize dari aplikasi HP. Karena sampai sekarang ini contoh ya, misalnya kita ambil contoh ke aplikasi Twitter, di mana Twitter ini dia tampilannya di iPad itu sudah beda guys sama yang di tampilannya di desktop, misalnya di tampilannya di Android. Jadi ini beda guys, sama tampilan yang ada di Android ataupun di iPhone juga berbeda. Jadi beda banget. Kalau misalnya kalau kalian lihat, saya akan tunjukkan juga kalau misalnya kalian pakai di Twitter, ini kita pakai Twitter, itu tampilannya itu akan seperti tampilan di Android kalau yang di tablet S6 Lite 2022 ataupun tab A8, dan itu berlaku general di semua tablet Android. Jadi itu memang kalian perlu ketahui ketika kita berbicara software. Tergantung, kalau misalnya kalian butuh aplikasi-aplikasi profesional untuk editing video, editing foto, saran saya memang di iPad akan lebih optimize. Tapi kalau memang kalian butuh buat sosial media, butuh buat toko online, atau misalnya kalian mau buat sosial media kayak TikTok, Instagram, WhatsApp, di mana kalian butuh buat toko, aplikasi, saran saya ambil yang Android aja dibandingkan iPad OS. Jadi memang itu segmentasinya berbeda. Kalau sesuaikan lagi kembali ke kebutuhan kalian. Kalian lebih butuh untuk kebutuhan apa ya guys. Kemudian kalau misalnya kalian tanya, dari 3 buah tablet ini yang punya SIM card itu di tab S6 Lite 2022 maupun tab A8 2022. Meskipun begitu, iPad 9 itu sendiri punya varian yang ada SIM card-nya, tapi harganya itu tidak di harga 5 jutaan. Apalagi yang kita bahas ini di garansi internasional. Kalau garansi resmi di iBox itu sekitar 7 jutaan. Jadi memang selisih 2 juta untuk WiFi only aja ya guys. Kalau kalian mau pakai SIM card, kalian harus nambah lagi sekitar hampir 2 juta rupiah untuk dapat varian yang ada SIM card-nya. Apakah itu worth it buat kalian? Dengan nambah 2 juta, kalian bisa dapat modem WiFi MiFi portable yang harganya sekitar 700-800 ribu. Kalian bisa portable bawa kemana-mana dan bisa multiple device daripada kalian nambah SIM card ya guys. Dan ya itu mungkin akan menjadi sebuah pertimbangan kalian ketika kalian beli tablet di harga 5-6 juta. Kalian mau butuh ada SIM card-nya, ya silakan ambil tab S6 Lite atau tab A8 sesuai kebutuhan kalian saja ya guys. Kemudian di rentang harga ini, di rentang harga 4-6 juta, kalau kalian lihat secara base storage, jadi storage bawaan paling rendahnya di sini di
A8 maupun S6 Lite 2022 itu sama-sama punya storage 128 GB. Sedangkan di iPad 9 itu punyanya hanya 64 GB. Dan itu akan pengaruh banget buat kalian yang memang butuh storage besar. Apalagi kalau misalnya kalian butuh install banyak aplikasi, atau misalnya kalian butuh saving data yang banyak, itu akan butuh banget internal storage yang besar. Apalagi iPad tidak support microSD, sedangkan di S6 Lite maupun di A8 itu sama-sama bisa support microSD ya guys. Itu dia tadi perbandingan 3 buah tablet antara iPad 9, jadi iPad 9, tablet Tab S6 Lite 2020 Edition, kemudian di sini ada Tab A8 2020 Edition. Jadi seperti apa? Silahkan tulis melanjutkan komentar apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak. Dan kita akan masuk ke closing untuk menyimpulkan kira-kira tablet mana yang cocok buat kalian, tablet mana yang worth it untuk kalian ya guys. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian kualitas perbandingan 3 buah tablet ini antara Tab S6 Lite 2022 Edition, Tab A8, kemudian ada iPad 9. Mana yang menurut kalian lebih oke? Overall, ketiga buah tablet ini punya segmentasi market yang berbeda menurut saya. Dimana kalau memang kalian hanya kebutuhannya buat entertainment use, saran saya kalian nggak perlu keluarkan budget yang mahal, kalian ambillah Tab A8 2022 Edition, dimana dia punya quad speaker yang bagus banget buat nonton dan oke banget, meskipun memang secara layar masih agak kalah daripada iPad 9 maupun dari Tab S6 Lite 2022, tapi sudah sangat cukup banget buat entertainment use, dan kita juga sudah gunakan tablet ini sebagai tablet entertainment use yang sudah cukup lama kita pakai dan aman-aman saja dan oke-oke saja ya guys. Tapi kalau memang kalian mau pakai buat produktivitas, dan kalian mau buat gambar-gambar, dan kalian tidak mau beli stylus lagi terpisah, ambillah Tab S6 Lite 2020 Edition. Ini sudah all in, dan menurut saya sih ini ada tablet Android yang termasuk oke banget di harga 5 jutaan, dan worth it kok guys untuk kalian beli. Kalian juga bisa lihat reviewnya, kita sudah pernah bahas reviewnya sebelumnya, dan bahkan kita juga sudah buat konten gamingnya, ini juga performanya juga oke ya guys. Tapi kalau memang kalian memang adalah heavy user, dan memang mau fokus ke editing video, ke yang advance yang lebih berat, performance yang butuh power, saran saya ambillah iPad 9. Meskipun memang iPad 9 punya keterbatasan dari sisi port yang masih pakai Lightning, belum pakai USB Type-C, tapi overall tablet ini tuh punya performance yang sudah sangat mumpuni banget buat kalian ya guys. Meskipun memang belum ada SIM card ya guys, tapi ya overall itu nggak ada masalah guys. Kalian bisa tethering dari smartphone kalian, atau bisa kalian bisa pakai wifi rumah kalian atau wifi tempat kalian mungkin lagi nongkrong dimanapun, itu bisa banget. Dan menurut saya iPad 9 ini adalah tablet yang ditujukan buat kalian buat heavy use ya guys. Jadi kalau kalian memang fokusnya mau ke video editing, aplikasi di iPad pun jauh lebih banyak, kayak ada LumaFusion, dan itu juga oke banget, dan ada iMovie yang memang kalian nggak perlu subscription ya guys. Jadi kalian cukup sekali bayar, kalian bisa dapatkan semuanya itu, dan oke banget, aplikasinya juga oke. Dan saya merekomendasikan sekali kalau misalnya kalian pakai buat video editing, ambil iPad. Kalau misalnya kalian pakai buat gambar, ataupun misalnya kalian pakai buat entertainment use, dan kalian butuh drawing, dan kalian mau Android, adalah ambillah Tab S6 Lite 2022. Kemudian kalau misalnya kalian cuma pakai buat entertainment use, office, ringan, nggak ada masalah, ambillah Tab A8. Itu dia kesimpulan yang kita bisa sampaikan kepada kalian, dan silakan terus ke komentar kira-kira tablet mana yang cocok buat kalian. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye!